Sebelum teman-teman semuanya mulai video ini, aku minta buat teman-teman semuanya subscribe dulu ya channelnya. Klik tombol di bawah yang berwarna merah yang bacanya subscribe atau berlangganan, karena subscribe itu gratis, nggak ada ruginya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 Sistem Informasi Manajemen. Sebelumnya perkenalkan, aku Denisa bersama teman saya Anita yang sedang merekam ini. Di video ini kami akan memaparkan tentang e-commerce, salah satunya adalah iklan dan endorsement. Sebelum kita bahas iklan dan endorsement, aku akan menjelaskan dahulu tentang e-commerce. Jadi e-commerce adalah aktivitas penyebaran, penjualan, pembelian, pemasaran produk, barang atau jasa dengan memanfaatkan jaringan telekomunikasi seperti internet, televisi, dan jaringan lainnya. Nah, kalian sadar nggak sih, sesuatu hal yang berhubungan dengan internet itu akan lebih memudahkan kita dalam berkegiatan. Salah satunya adalah berbelanja. Ternyata sebagian orang itu mulai nyaman dengan adanya e-commerce, karena dengan berbelanja online, kalian itu tidak perlu untuk keluar rumah dan menuju ke pusat perbelanjaan. Apalagi pada saat masa pandemi seperti ini. Kemudian, kalian berbelanja ini adalah salah satu keunggulan sistem iklan atau endorsement. Sekarang kita bahas perbedaan iklan dan endorsement. Nah, iklan yang kita maksud di sini itu adalah bentuk penawaran produk yang disampaikan melalui gambar atau video dari penjual sendiri, yang kemudian dipaparkan pada aplikasi pilihan seperti di Shopee atau Instagram. Sedangkan endorsement adalah bentuk promosi juga yang menggunakan kepribadian atau selebritas terkenal untuk dituntut pengakuan, kepercayaan terhadap produk, rasa hormat, dan kesadaran tinggi di depan followersnya. Lebih baik mana sih penggunaan iklan atau endorsement? Nah, di sini kita akan lihat dari kerugian dan keuntungannya masing-masing. Pertama, keuntungan dari iklan itu jangkauannya lebih luas, tidak terpaku dalam satu golongan saja. Harga iklan rata-rata lebih terjangkau daripada endorsement. Iklan juga tidak memiliki batas waktu, dalam artian penjual dapat melakukan promosi dan memasang iklan setiap saat tanpa khawatir untuk menentukan waktu. Nah, iklan juga tidak memiliki batas tempat atau bisa dimanapun. Yang penting jika ada koneksi internetnya. Selain itu, produktivitas itu juga meningkat karena jam operasional tidak terbatas, sehingga bisa memaksimalkan keuntungan. Selain keuntungan yang didapat dari iklan, ternyata iklan memiliki kelemahan. Yang pertama, yaitu masih ada aja orang atau pelanggan yang lebih memilih offline store hanya untuk memilih informasi lebih lanjut mengenai produk dan akhirnya memilih untuk membelinya secara offline. Ternyata selain itu ada juga beberapa orang yang kurang mahir dalam penggunaan internet. Nah, sehingga hal itu menyebabkan penjual kehilangan pelanggannya. Kalau untuk kalangan milenial ya jangan diragukan lagi. Di lain hal, kerugian dari pemasaran online disebabkan karena kegiatan penipuan yang disebabkan maraknya website yang tidak sah. Sekarang beralih ke pembahasan tentang endorsement. Kelebihan dari endorsement yaitu mampu meningkatkan kepercayaan publik melalui tokoh atau figur yang dipilih oleh penjual untuk mengendorse produknya. Dan sangat penting untuk memilih figur yang ternama dan mampu menunjukkan citra dan produk penjual. Kelebihan yang dimiliki endorsement selanjutnya adalah bisa memperluas jaringan bisnis penjual. Informasi terkait produk yang ditawarkan bisa tersebar luas lebih cepat dan mencapai segala lapisan bisnis. Selain kelebihan yang dimiliki, ternyata endorsement memiliki sisi kelemahan. Yang pertama, jika si penjual memiliki artis atau figur yang hendak di-endorse, maka ada pengaruhnya terhadap citra produk tersebut. Misalnya, jika figur tersebut memiliki latar belakang kriminal atau tindakan asusila yang membuat reputasi dinilainya negatif di mata orang lain, maka mau tidak mau produk itu akan terkena getahnya. Selanjutnya adalah iklan yang ditampilkan figur tersebut tidak bisa bertahan lama karena adanya durasi iklan endorsement. Artinya iklan terkait produk itu akan dihapus oleh figur jika sudah habis masa waktunya. Jadi kesimpulannya adalah iklan dan endorsement sama-sama menguntungkan, yaitu informatif dan variatif. Hanya saja iklan lebih mendominasi ketimbang endorsement, dikarenakan iklan tidak ada keterbatasan waktu maupun tempat untuk melakukan promosi. Mungkin cukup ini yang bisa kita paparkan. Semoga kalian dapat memahami. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada
Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.